Dap San Sabtup, dapur santapan sabda Allah dan tubuh darah Yesus, hari Minggu Paskah 4A 30 April 2023. Umat Allah dalam Kristus. Santapan sabda hari Minggu Paskah keempat ini dari Kisah Para Rasul, Mazmur, surat pertama Santo Petrus, dan Injil kabar gembira Yohanes. Apa yang Allah katakan dalam kitab Mazmur? Kitab suci ceritakan pada awal mula bahwa Kain seorang petani dan Habel adalah seorang gembala hewan. Selanjutnya Abraham, Ishak dan Yakub adalah gembala hewan. Waktu pindah ke Mesir, Israel menjadi petani, tetapi juga punya banyak hewan. Sepanjang perjalanan keluar dari Mesir menuju tanah terjanji, bangsa Israel adalah gembala. Waktu masuk tanah terjanji, mereka menjadi nelayan, tukang, pedagang, dan banyak pekerjaan lain. Mazmur melihat bahwa Allah bawa bangsa Israel seperti seorang gembala supaya Israel jangan dibunuh binatang buas, tidak jatuh dalam jurang, tidak sakit dan mati, tidak lapar dan haus. Allah lakukan semua untuk kebaikan hewannya, khususnya domba, harus banyak ditolong untuk diberi makan, air, dan dicari kalau tersesat. Gembala adalah hidup hewan yang dia pelihara. Kalau gembala tidak lakukan pekerjaannya, maka hewan mati. Apa yang Allah katakan dalam kitab Mazmur dipenuhi dalam Injil kabar gembira Yohanes. Sebagai gembala, Yesus memasukkan domba dan hewan lain ke dalam kandang yang kuat dengan pintu tertutup sehingga pencuri tidak bisa masuk atau hanya bisa panjat dinding yang umumnya sulit dan hampir tidak bisa masuk. Selain itu, Yesus gembala memberi nama kepada masing-masing hewannya. Dengan itu, Yesus perhatikan satu persatu hewan gembalaannya. Dan Yesus katakan bahwa Yesus itu pintu. Yesus masuk melalui pintu itu, membawa keluar hewan untuk mencari makan dan minum, lalu membawa hewan kembali masuk melalui pintu yang ditutup sehingga tidak ada pencuri yang bisa masuk. Apa yang Allah katakan dalam kitab Mazmur dipenuhi dalam Injil kabar gembira Yohanes, dihidupi dalam Kisah Para Rasul. Petrus dan murid-murid lain membuat diri sejajar dengan Yesus dalam 3 hal. Pertama, mereka mewartakan Injil kabar gembira bahwa Yesus datang ke dunia, hidup dan berkarya, lalu menderita, mati, disalib, dan bangkit. Kedua, semua itu mereka buktikan dengan kitab suci perjanjian lama. Yang ketiga, mengajak supaya bertobat, dibaptis dan bergabung menjadi Kristen, yaitu milik Kristus. Para murid itu menjadi sejajar dengan Yesus menjadi gembala, mengumpulkan dan memperhatikan umat supaya tidak dicuri atau dibunuh. Apa yang Allah katakan dalam kitab Mazmur dipenuhi dalam Injil kabar gembira Yohanes, dihidupi Kisah Para Rasul, dan dilanjutkan Petrus bersama umat. Sebagai gembala umat, Petrus menolong umat untuk kembali dari jalan yang sesat dan berdosa kepada Yesus yang adalah gembala dan pemelihara jiwa umat. Dengan itu, umat bisa berbuat baik mengikuti teladan gembala Yesus yang mengambil semua dosa manusia dan memikul semua pada salib, menderita dengan sabar, mencurahkan darah sampai habis, supaya semua domba dan hewan gembalaannya tidak mati melainkan hidup dan selamat.
Allah memberi kita santapan sabda Allah. Sebagai gembala, Allah mengurus kita dan Yesus memanggil kita dengan nama kita masing-masing, memberi kita hidup dengan makanan dan minuman, membebaskan kita dari bahaya dan dari pencuri. Maka kita semua hendaknya mengikuti Yesus yang masuk dan keluar melalui pintu. Kita berusaha menjadi domba yang baik dan kumpulan umat Allah yang taat dan setia mendengar suara Yesus yang mengumpulkan kita semua dan menghantar kita semua menuju hidup abadi dalam surga. Yesus memberi kita santapan tubuh darah Yesus sendiri. Seperti Allah gembala memberi makanan dan minuman badan jiwa untuk umatnya, demikian juga Yesus memberi diri Yesus sendiri bersatu dengan kita dan dengan semua kawanan, lalu menghantar kita ke dalam rumah Bapa di surga, tempat kita mendapat kehidupan dan keselamatan penuh yang sudah kita rasakan di dunia ini dalam Yesus yang adalah gembala dan pintu untuk kita semua umat manusia. Umat Allah dalam Kristus, demikian.